Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Jamaah kaum muslimin, jamaah kaum muslimah, para bapak dan para ibu, akhwani wa akhwati fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya, taufiknya, inayahnya kepada kita semuanya. Dan semoga semua taufik, semua hidayah, dan semua kebaikan yang Allah berikan kepada kita mampu kita jaga dan mampu kita pertahankan sampai akhir hayat kita nanti. Karena ujung dari kehidupan itu adalah akhirnya. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu tergantung kepada ujungnya. Rabbuna tabaraka wa ta'ala pernah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian itu meninggal dunia kecuali dalam kondisi beriman. Ada orang yang mungkin berpikir tatkala membaca ayat tadi, janganlah kalian itu wafat kecuali dalam kondisi beriman. Padahal kita itu enggak tahu apa yang akan terjadi pada kehidupan kita hari esok. Bagaimana kita akan bisa memastikan orang kita itu meninggal dunia dalam kondisi beriman? Jawabannya para ulama adalah orang itu rata-rata biasanya Allah itu mewafatkan seorang hamba tergantung kebiasaan dia sehari-hari. Orang itu kalau biasa dalam amal ketaatan, istiqamah di atas kebaikan, insya Allah wafatnya pun di atas kebaikan. Apabila orang itu hari-harinya dalam kemaksiatan, hari-harinya dalam kedurjanaan, hari-harinya dalam keburukan, sangat kita khawatirkan sampai meninggal dunia pun dia itu dalam keburukan kalau tidak segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita istiqamah selama tahun yang kemarin 2024, dan insyaallah kita menapaki hari-hari ini, kita masih di Januari, menapaki hari-hari awal tahun ini dan hari-hari berikutnya, insyaallah kita jaga dan kita berjuangkan ketaatan. Maka tatkala nanti Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil kita untuk meninggalkan alam yang fana ini, maka semoga kita pun dalam ketaatan.
Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama di pagi hari yang berbarokah ini membaca salah satu di antara hadis-hadis beliau sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Masih lanjutan yang berkaitan dengan hadis-hadis seputar masalah salat. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, salatul jami'i tazidu ala salatihi fi baitihi wa salatihi fi suqihi 25 darajah. Salat berjamaah di masjid itu melebihi dari salatnya seseorang di rumahnya dan salatnya seseorang di tempat kerjanya, di pasarnya, 25 darajah, 25 derajat. Fa inna ahadakum, maka sungguhnya salah satu di antara kalian, idza tawalla'a fa ahsana, apabila dia itu berwudu di tempatnya, fa ahsana, dan dia itu memperbagusi wudunya, wa atal masjida, lalu datang ke masjid, la yuridu illa salata, dia tidak menginginkan kedatangannya ke masjid kecuali untuk salat, lam yakhtu khutwatan, maka tidaklah dia itu melangkah satu kali langkah, illa rafa'ahu Allahu biha darajah, kecuali dengannya, dengan langkah-langkahnya itu Allah akan meninggikan derajatnya. Wa hatta anhu khati'ah, dan Allah akan menggugurkan kesalahannya, hatta yadkhulal masjid, sampai dia itu masuk ke dalam masjid. Wa idza dakhala al masjid, lalu apabila dia masuk ke dalam masjid, kana fi salatin, maka dia dihukumi sebagai orang yang salat, makanat tahbisuhu, selagi salat itu menahannya. Wa tusalli alaihi al malaikatu, dan para malaikat pun bersalawat kepadanya, mendoakannya, madama fi majlisihi alladhi yusalli fi, selagi dia tetap di tempat salatnya. Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampunilah dia. Allahumma arhamhu, ya Allah rahmatilah dia. Allahumma tub alaih, ya Allah terimalah taubatnya dia. Ma lam yuhdits fihi, selagi dia tidak melakukan sesuatu yang mengganggu orang lain. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu an, seorang sahabat yang sangat kita jadikan pelajaran berharga dalam kehidupan. Beliau itu sahabat yang masuk Islam belakangan, masuk Islam tahun ke-7 Hijriah. Beliau sallallahu alaihi wasallam wafat tahun berapa? Tahun 11. Tahun 11 awal, tahun 11 bulan Rabiul Awal, bulan yang ketiga. Abu Hurairah radhiyallahu an masuk Islam tidak di awal-awal beliau dakwah. Beliau tidak masuk Islam di kota Mekah. Beliau tidak masuk Islam di awal-awal hijrahnya beliau sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Tapi beliau masuk Islam di tahun ke-7 Hijriah, bulan Muharram. Muharram tahun ke-7 Hijriah. Berarti Abu Hurairah itu menyertai kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 4 tahun lebih dikit. 7, 8, 9, 10 sempurna dan 2 bulan. Dan 2 bulan, 4 tahun lebih dikit. Jadi 4 tahun sempurna lebih dikit, gitu ya. 4 tahun menyertai kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dibandingkan dengan banyak sahabat yang lain, beliau itu kalah setat. Ada yang masuk Islam di awal-awal hijrah. Rata-rata sahabat Ansar itu masuk Islamnya di awal-awal hijrah, tahun pertama Hijriyah. Bahkan sebagai sahabat-sahabat Muhajirin masuk Islamnya sejak dari kota Mekah.
Abu Hurairah masuk Islamnya belakangan. Tapi beliau tatkala menyadari titik kelemahannya, masuk Islam agak belakangan. Berarti menyertai Rasulullah SAW pun agak belakangan. Tapi beliau melejitkan kemampuan diri. Merasa dirinya ada yang kurang, maka beliau berusaha untuk mengejar ketertinggalan itu. Siang, pagi, siang, sore, malam gitu ya. Selalu menyertai Rasulullah SAW. Sehingga tatkala beliau meninggal dunia, beliau Abu Hurairah menjadi sahabat yang paling banyak riwayat hadisnya. Satu-satunya sahabat yang riwayat hadisnya di atas 5.000 adalah beliau Abu Hurairah radhiyallahu an. Kata para ulama kita, hadis itu kalau dikumpulkan, semua hadis itu kalau dikumpulkan tanpa diulang-ulang, yang sahih loh ya, kita bahas yang sahih, kisarannya 15 ribuan. Kisarannya itu 15 ribuan. Sahih Bukhari Muslim itu hanya 3.000 tanpa diulang-ulang. Abu Hurairah riwayatnya 5.000. Jadi makanya orang-orang kafir, orang-orang orientalis, orang-orang yang nggak senang dengan Islam itu berjuang untuk menjatuhkan, menggugurkan Abu Hurairah. Karena kalau Abu Hurairah itu gugur, Abu Hurairah itu jatuh, sepertiga Islam hilang. Sepertiga Islam itu hilang. Sepertiga dari syariat Islam itu hilang. Dan ini adalah keutamaan yang harus kita jadikan ibrah. Kita itu semuanya para jamaah sekalian makhluk yang memiliki kelemahan. Janganlah kelemahan itu menjadikan kita terpuruk. Tapi kelemahan itu menjadikan batu lejitan kita untuk melejitkan kemampuan yang kita miliki. Karena semua manusia itu, tidak ada manusia di muka bumi ini sebagai manusia yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sempurna di semua kesempatan, di semua hal. Dan tidak ada orang yang dijadikan oleh Allah lemah di semua hal. Sunnatullah di muka bumi ini, semua orang itu mempunyai titik kelemahan, mempunyai titik kelebihan. Di titik kelebihan itulah kita berjuang untuk melejitkan kemampuan diri. Insya Allah mampu menutupi titik-titik kelemahan yang kita miliki. Nah, hadis ini membicarakan sebagaimana yang telah kita baca tadi tentang keutamaan salat berjamaah. Tentang keutamaan salat berjamaah. Apa saja yang bisa kita ambil pelajaran dari hadis yang mulia ini? Pertama, para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksudkan dengan salat berjamaah yang memiliki semua keutamaan yang ada dalam hadis ini? Salat berjamaah yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW dengan semua keutamaan yang insyaallah nanti kita bahas satu demi satu. Itu adalah salat berjamaah yang dilakukan di masjid. Mboten salat jamaah tapi di rumah. Kok gitu Ustaz? Perhatikan hadis ini. Beliau sallallahu alaihi wasallam tatkala bicara tentang keutamaan salat berjamaah, bahasanya beliau itu salatul jamaati, salat berjamaah tazidu ala salatihi fi baiti, itu memiliki kelebihan pahala dibandingkan dengan sholatnya di rumah, sholatnya di pasar. Sekian derajat gitu ya. Menunjukkan bahwasanya kelebihan ini itu nggak dilakukan di rumah, nggak dilakukan di pasar, tapi dilakukannya di masjid. Jadi Anda bertegas bahwa sholat berjamaah yang itu memiliki keutamaan, memiliki kelebihan, memiliki keistimewaan yang amat sangat utama,
itu adalah sholat berjamaah yang dilakukan di masjid-masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya mau masjid, mau langgar, mau musola, itu kan hanya istilah Indonesia toh. Jadi masjid itu adalah semua bangunan yang dibangun di tanah wakaf untuk sholat dan ibadah yang semisalnya untuk keumuman masyarakat. Itu masjid sebagaimana kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang kemarin. Itu adalah masjid. Mau gede gitu ya, masjid nasional. Mau di bawahnya lagi masjid apa? Kalau masjid provinsi itu jenenge apa? Masjid Akbar. Ya, di bawahnya lagi masjid besar. Salah. Masjid Agung. Di bawahnya lagi masjid besar. Di bawahnya lagi masjid Jami. Bawahnya lagi masjid Tok. Nah, di bawahnya lagi musola, langgar, surau, apapun lah namanya. Itu istilah nasional, istilah negeri kita. Dalam istilah syariat, semua tempat yang dibangun untuk sholat jenenge masjid. Para ulama hanya membedakan masjid itu dua. Ada masjid tok, gitu, masjid tok tanpa label-labelnya. Ada masjid jami, masjid yang dipakai Jumatan, sekecil apapun namanya masjid jami. Kalau masjid yang nggak dipakai Jumatan itu baru masjid tok. Ono tok masjid tok. Karena ono tok masjid yang nggak dipakai Jumatan. Jadi musola. Tapi kalau sholat Jumatan ke masjid menyatu. Lah yang dipakai Jumatan itu namanya Masjidul Jami. Kalau yang lainnya itu namanya itu masjid. Kembali ke masalah kita. Jadi salat berjamaah yang mendapatkan semua keutamaan ini itu adalah masjid. Salat jamaah yang di masjid. Lah kalau pas ulur Ustaz. Kalau pas ulur terus gak budal ning masjid karena hujan, karena ini, kita nggak bahas posisi ulur. Yang kita bahas posisi hukum asal. Posisi uzur itu para jemaah sekalian, jangankan masih dilakukan di tempat lain. Seandainya ada orang uzur terus gak melakukan sekalipun, Allah itu maha penyayang, Allah itu maha pengasih. Orang itu kalau uzur tapi biasanya melakukan amal perbuatan tersebut lalu tidak melakukannya karena uzur, sakit misalkan, safar misalkan, maka dia tetap mendapatkan keutamaan amal yang biasa dia kerjakan. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang biasa melakukan amal kebaikan tatkala sehat, tatkala enggak safar, kemudian tatkala dia sakit, tatkala safar tidak melakukan perbuatan itu, maka katabahullahu ajrahu sahihan muqima. Allah menulis baginya, menetapkan baginya tetap mendapatkan pahala seandainya dia sehat, seandainya dia enggak safar. Gambaran ingatan orang yang biasa sholat malam, gak pernah meninggalkan sholat malam. Mau sholat malamnya sebelum tidur, pada isya maksudnya, maupun sholat malamnya sebelum subuh. Ini sholat malam kan waktunya bebas toh, bisa pokoknya pada isya sampai sebelum subuh, tergantung orang masing-masing. Ini Abu Bakar itu senangi sholatnya sebelum tidur. Ini Umar itu senangi sholatnya setelah tidur sebelum subuh. Tergantung orang masing-masing. Lalu suatu ketika sakit di rumah sakit sehingga gak sholat malam. Suatu ketika misalkan apalah ada uzur tertentu, maka dia tetap mendapatkan pahalanya. Suatu hari Rasulullah SAW itu berangkat perang Tabuk. Perang Tabuk itu perang yang paling rumit, paling sulit. Perang dilakukan di musim panas. Musim panasnya Saudi, jenengan bisa bayangkan. Musim panas. Terus perang itu perjalanannya jauh. Dari Madinah berangkat menuju ke Tabuk. Tabuk itu kan sudah hampir perbatasan Syam. Terus akan menghadapi pasukan negara adidaya di zaman itu, negara Romawi. Dan belum ada ceritanya orang Arab melawan Romawi sepanjang sejarah.
Wong Arab zaman itu kan negeri kecil gitu ya, mau melawan negeri adidaya. Sudah musim panas, yani sudah perjalanannya jauh, secara mental mau melawan Romawi. Jadi naik gunung, turun lembah dalam perjalanan, pada waktu istirahat karena capek gitu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada para sahabatnya, Inna fil Madinati rijalan. Sesungguhnya di kota Madinah itu ada orang-orang yang mereka itu dikatakan oleh beliau, masalakna wadiyan. Kita itu enggak naik gunung, enggak turun lembah, kecuali mereka mendapatkan pahala yang kita lakukan, yang kita dapatkan. Padahal mereka enggak napa-napa, tangi turu gitu. Lah yang di Madinah kan tangi turu. Sedangkan mereka yang perjalanan jihad, yuk naik gunung, yuk turun lembah, yuk panas, yuk apa gitu. Kenapa kata beliau SAW, mana'ahumul uzru. Karena mereka ada uzur. Seandainya gono uzur, mereka itu akan berangkat jihad fisabilillah. Waktunya berangkat jihad, kakine udunen gak iso mlaku. Nah piye arepe budal? Daripada repot. Nah, mau berangkat jihad sakit, mau berangkat kemudian apalah ada uzur. Karena dia seandainya nggak ada uzur ini pasti akan berangkat insya Allah, maka meskipun nggak jadi berangkat tetap mendapatkan pahalanya. Kasih sayang dan kemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya yang kita bahas tadi ikhwan, itu adalah orang, keutamaan ini berlaku bagi orang yang sholat jamaah itu di masjid. Lah suatu hari hujan, suatu hari sakit, suatu hari safar, suatu hari ada uzur yang tidak memungkinkan dia berangkat ke masjid, maka dia tetap mendapatkan pahala sholat jamaah di masjid meskipun dia sholatnya sendirian di rumah. Jadi di rumah. Ini poin yang pertama yang harus difahami ya. Lah, meskipun para jamaah sekalian, sholat berjamaah itu mau dilakukan di masjid, mau dilakukan di rumah kalau ada uzur ya. Kemudian sholat sama istrinya, dinamakan sholat berjamaah, minimalnya adalah ada imam, ada makmum. Berarti pinten? 2, imame 1, kat biyen imame 1. Imame 1, makmume 1. Itu sudah mendapatkan keutamaan salat berjamaah. Tapi semakin banyak semakin utama. Semakin banyak maka ini semakin utama. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang kedua yang kita ambil dari hadis yang berbarokah ini adalah keutamaan salat berjamaah. Kata ini, keutamaan salat berjamaah. Salat berjamaah itu Masya Allah ini. Bedane salat jamaah ke masjid dengan salat di rumah itu kan gak terlalu beda tuh. Salat jamaah di masjid itu kan azan, wudu, budal, terus sholat qobliyah nunggu imamnya datang qomat, terus sholat ba'diyah terus pulang. Pinten menit? Yuk ke sini itu kan karena ada taklim. Jadi kalau jenengan sholat hari-hari biasa kan di musola sebelah rumah, di masjid yang ada di kampung, setengah jam? Gak sampai. Azan terus wudu, siap-siap budal di masjid. Budal ke masjid, kemudian sholat qobliyah sambil nunggu imam, sambil nunggu qomat, sholat, terus sholat ba'diyah, terus pulang. Masuk ke setengah jam. Ya sekitar setengah jam lah. Lalu jenengan sholat di rumah berapa menit? 5 menit. Iku sholat apa 5 menit itu? Ya dari mulai ngitung, dari mulai wudu, terus bajuan, terus sholat qobliyah. Meskipun doa kan ya tetap qobliyah loh ya. Qobliyah, terus sholati, terus ba'diyah. Di rumah sampean berapa menit? 10. Mosok qobliyah, sholati, ba'diyah 10. Bangetan yo. Wis anggaplah 15 sampai 20 menit.
Mirip lho waktune, Pak. Mirip gitu. Bedane nek salat di omah karep-karepmu mau langsung yo iso, mau engko yo iso. Nek salat di masjid dipaten waktunya harus awal waktu karena berkaitan dengan jamaah yang lain. Tapi waktunya kan selisihnya nggak banyak. Antara 10 sampai 15 menit toh. Waktunya itu nggak selisih banyak. Kita nggak menggambarkan sholat di masjid itu 1 jam, enggak. Sholat di rumah itu 10 menit juga enggak. Mentok-mentok sholat di masjid itu setengah jam, itu sudah lama loh. Jadi kemudian sholat di rumah ya sekitar 15-an menit dengan persiapannya, dengan sholatnya, dengan qobliyahnya, dengan ba'diyahnya. Waktunya itu nggak terlalu lama. Tapi lihat pahala yang Allah berikan kepada orang yang sholat berjamaah. Saya hanya akan menyebutkan pahala yang disebutkan dalam hadis ini. Karena kalau menyebutkan pahala yang disebutkan dalam semua hadis, itu sampai engkau jam 6 gak bar. Yang bahas itu. Kita hanya akan menyebutkan yang disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis yang kita baca tadi. Yang pertama, sholat jamaah itu pahalanya kali lipat 27 atau 25. Sebagian riwayat 27, sebagian riwayat 25. Yang kita baca tadi 25. Tapi dalam riwayat yang kondang 27. Kita pakai riwayat yang kondang aja, yang 27. Apa maksud sholat jamaah itu kali lipat 27? Jadi jangan bayangkan Bang, jangan bayangkan pada hadis ini sholat sendirian pahalai 1, sholat di masjid pahalai 27. Rasulullah SAW nggak pernah mengatakan itu. Yang dikatakan oleh beliau itu kali lipat. Jadi ini jenenge kali lipat itu tergantung sholat sendirian itu pahalai piro. Lah sholat sendirian itu kinten-kinten kira-kira pahalai pinten nggih? Kira-kira loh. Ini dihitung matematika. Ini kok siji? Ini. Sholat itu kan ada maca Quran, ada zikir, ada doa. Ya. Sedangkan maca Quran itu kalau kita hitung dengan matematika kan per huruf 10 pahala. Kan gitu toh? Ini hitungan matematika loh. Padahal pahala itu kan nggak bisa dihitung dengan matematika. Tapi kalau kita hitung menggunakan matematika, kan yang dipakai itu rumus dari Rasulullah SAW. Kata beliau SAW, man qara'a kitaballah falahu bikulli harfin hasanah. Barang siapa yang membaca kitab Allah per hurufnya mendapatkan 1 kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan 1 kebaikan berpahala 10 pahala. Yani berarti 1 huruf 10 pahala. Kata Rasulullah SAW mempraktekkan, mencontohkan, wala taqulanna alif lam mim harf. Jangan kamu mengatakan alif lam mim 1 huruf, tapi walakin alifun harf, walamun harf, wa mimun harf. Alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Jadi kalau ada orang membaca bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim ta itu 30 pahala. Terus zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Hitungan dewe. Yani alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Hitungan dewe. Ini. Lah, salat itu ono bacaan Al-Qur'an. Minimalil Fatihah. Minimal mentok gitu sis. Anggaplah barwaladhdallin amin terus ruku. Sah toh? Salah kan bacaan setelah Fatihah itu sunnah. Jadi seandainya ditinggal sengojo itu sah, tapi ojo. Jadi itu dilakukan. Gak lumrah itu salat koyo ngono gak lumrah. Jadi anggaplah salat terpendek. Salat terpendek kan salat subuh 2 rakaat. Terus maca Al-Qur'an terpendek, Al-Fatihah karo Inna a'toina sama kulhu. Iku terpendek. Surat Al-Fatihah ini ku pinten huruf? Pinten? 100 wonten? Yakin ada kalau saya.
Mosok takon Google, ora usah lah. Engko jenengan pakai takon Google. Hitungan huruf surat Al-Fatihah. Bisa jawab, pinter kok Google. Anggaplah 100. Saya yakin lebih. Wis gak usah ngitung wal asri, gak usah ngitung inna atau ina. Al-Fatihah itu. Anggaplah 100 huruf. Berarti kan pinten? 1000 toh pahalai. Ini 2 rakaat. Hah? 2000. Ini gak ngitung apa? Gak ngitung surati loh ya. Al-Fatihah itu. Gak ngitung pahala sujud, pahala ruku, gak ngitung pahala doa, gak ngitung pahala zikir. Surat itu, Al-Fatihah itu. Berarti satu sholat 2000. Itu kebangetan nih, aku mengatakan satu sholat 2000 itu. Wis kayak gampang-gampangan ben gak repot 5000. Lah kan maca surat, maca apa? 5000 ben ngitung enak. 5000 untuk sholat subuh. 5000 berarti kalau begitu nek sholat subuh sendirian itu 5000. Berarti nek budal ning masjid pahalai pinten? 5000 kali 27 gitu lah. Itu tak cara ngitungnya. Pinten? Coba dia takon. 5000 kali 27. 135.000. 135.000. Wallahi Pak, kalau tanglet sekarang saya tanya, kalau pahala itu nyata dalam artian langsung cash dunia, nek jenengan azan subuh terus sholat subuhnya di rumah dewean bar salam itu pahalai cash. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Langsung di ngarepe ana dhuwit 5.000. Itu. Terus jenengan sholat di masjid. Bar assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Di ngarepe itu langsung ana dhuwit 135.000. Kira-kira jenengan sholate teng pundi, Pak? Iya nih masjid, Pak. Seandainya pahala itu nyata, langsung Allah berikan cash dunia. Wonten to sing tega salat di omah. Yo gak tega duit 130.000. Itu satu salat. Kali 5 25.000 toh. 25.000. 25.000 hitung matematika rada ora bener iki. 25.000 kali 27 675. Seandainya Allah kasihkan pahala itu cash harian, subuh sholatin do omai, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, setelah salam sholat isya itu langsung nyeni kontan 20.000 dek kantongi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung. Terus yang sholatin masjid, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, sholatin masjid terus jamaah. Begitu salam, langsung ada uang cash 675. Ini kira-kira, ini ada nggak yang berani sholat di rumah? Rawon Pak. Rugi pol. Makanya ini itu gambaran yang saya dekatkan dengan uang. Padahal keutamaan Allah jauh lebih utama daripada yang saya gambarkan tadi. Gak heran, Pak. Gak heran kalau Rasulullah SAW itu pernah bersabda, "Lau ya'lamuna ma fihima." Maksudnya sholat subuh berjamaah, sholat isya berjamaah. Karena beliau mengatakan, "Inna athqala as-salati 'alal munafiqin." Salat yang paling abot, maksudnya salat jamaah, yang paling berat dilakukan oleh orang-orang munafik itu jamaah subuh, jamaah isya. Lau ya'lamuna ma fihima. Seandainya orang-orang itu ngerti pahalai salat subuh jamaah,
pahalai salat isya berjamaah la atauhuma walau habwan. Niscaya orang-orang itu akan tetap budaling masjid padahal sakit parah nggak bisa jalan, isoi berangkang. Walau habwan, meskipun budaling masjid itu berangkang. Berangkang itu bahasa saya apa? Merangkak. Meskipun merangkak. Rasulullah SAW itu sampai menggambarkan, seandainya pahala itu nyata, ditampakkan oleh Allah langsung, bahwa pahala itu langsung nampak, niscaya orang itu saking kepinginnya mendapatkan pahala, dia sakit, jalan nggak bisa jalan, berarti kan sakit parah, bisanya merangkak, dia itu akan berangkat ke masjid sambil merangkak. Masalahnya, kalau pahala dijadikan nyata, itu kan nggak seru, karena sesuatu yang nyata itu tidak ada nuansa ujian. Tidak ada nuansa ujian. Lagian, kalau pahala itu nyata, di dunia nggak kemot ya kawan. Coba bayangkan, nek jenengan itu bendino sholat jamaah untuk duit 675.000, terus setahun duitnya jenengan sak pinten? Sak usah kerja, terus 10 tahun, dilen di duiti. Itu gak sholat loh Pak, durung amal-amal lain. Coba perhatikan sabda Rasulullah SAW tentang sholat qobliyah subuh. Itu khairun minad dunya wa ma fiha. Pahalanya itu jauh lebih utama dibandingkan mendapatkan dunia seisinya dan berbagai macam yang lainnya. Tapi Allah itu sengaja menjadikan pahala dan dosa itu tidak nampak, karena sebagai ujian, dan baru Allah tunjukkan kalau kita sudah masuk alam akhirat. Seandainya Allah jadikan itu nampak, itu kan ya nggak ada orang jelek di muka bumi ini. Ini ono wong ngrasani lambene sariawan. Ini ono wong maling tangannya langsung puret, stroke. Ini ono wong zina, ngunune langsung opo ngono. Lah kan nggak seru Pak. Jadi dalam artian nggak ada tantangan hidup, karena semua orang itu mikir-mikir kalau mau berbuat maksiat. Seandainya ada orang itu berbuat kebaikan, budal ning masjid tambah ganteng, engko budal meneh tambah ganteng, budal meneh tambah ganteng, ngono kan ya gak seru. Ini budal ning masjid tambah sugih, setiap budal ning masjid tambah sugih, itu nggak seru. Kenapa? Karena nggak ada tantangan kehidupan. Makanya jangan pernah berpikir aku itu loh Ustaz, wis sholatnya wis rajin, aku gak sugih-sugih. Memang sholat gak dolek duit. Sholat itu cari pahala, cari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nek dolek duit kerja. Aku itu loh Ustaz, wis pun sholat malam, nggih pun rajin sholat duha, nggih pun rajin Senin Kemis. Lah kok tetap melarat Ustaz? Nggih Pak. Keranten sholat duha gak dolek duit, sholat jamaah gak dolek duit, sholat malam gak dolek duit. Napa mau? Poso Senin Kemis gak dolek duit. Tapi itu adalah cari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nek Allah iku empun ridho, apa yang susah di dunia ini? Karena dunia ini dalam kendali Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah akan membuat bahagia orang-orang yang Allah ridhai. Man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal soleh, laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman, iman amal soleh iman, maka janjinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka Allah akan memberikan kepada dia kehidupan yang sentosa di dunia, yang baik, yang bahagia, dan di akhirat nanti Allah akan memberikan kepadanya pahala yang jauh lebih banyak daripada apa yang dia lakukan selama hidup di alam dunia. Itu yang pertama. Pahalanya adalah pahala sholat
sendirian dikali lipatkan 27, yang dikali lipat. Baik. Pada yang kedua, para jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, langkah-langkahnya ke masjid itu mendapatkan keutamaan, diangkat derajatnya per langkah, diturunkan, dihapus dosanya per langkah. Dan itu pahala besar. Siapa sih kita itu yang nggak punya dosa? Terutama dosa-dosa tersembunyi. Siapa sih di antara kita yang nggak kepingin diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala? Derajat dunia, derajat akhirat, terutama derajat akhirat. Itu cara salah satunya adalah dengan rajin ke masjid berjamaah. Karena langkah demi langkahnya meningkatkan derajat di sisi Allah, langkah demi langkahnya menurunkan dosa dan kesalahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi jenengan gak usah protes, Ustaz. Kok langkah, Ustaz? Lah nek sepeda motoran, Ustaz. Piye ngitungi? Pahala itu mboten usah dihitung. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membahasakan dengan bahasa langkah. Kan di zaman riyen gak ada sepeda motor. Mau jenengan melaku yuk melangkah, mau naik onto yuk melangkah. Makanya bahasanya Rasulullah itu pakai menggunakan bahasa langkah. Ini yang penting perjalanan menuju ke masjid, dari rumah menuju ke masjid, maka itu adalah memiliki keutamaan yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Langkah-langkahnya itu mendapatkan keutamaan dan menurunkan dosa. Yang ketiga yang ada dalam hadis yang berbarokah ini adalah bahwa sholat orang yang berangkat sholat berjamaah, kalau sudah sampai masjid, sampai nanti dia itu melakukan sholat berjamaah, maka dihitung sedang sholat. Kenapa? Karena nunggu sholat. Dan itu dipahami ya kawan. Sehingga nih imamnya rada terlambat dikit, ora usah digrunengi. Karena meskipun kita sedang duduk tok gitu, tapi duduknya kita di masjid itu nunggu sholat, maka itu mendapatkan keutamaan sholat. Makanya itu sering mengatakan, jadi taklim yang paling bagus itu ba'da maghrib dan ba'da subuh. Kenapa? Karena taklim ba'da maghrib sama ba'da subuh itu ada keistimewaan yang tidak dimiliki oleh taklim yang lain. Yaitu sambil taklim nunggu sholat. Sedangkan nunggu sholat itu pahalai kayak orang yang sholat. Jadi kan taklim ba'da maghrib itu kan selesainya isya. Yani maghrib nunggu isya karo taklim itu. Ba'da subuh taklim, ba'da subuh nunggu syuruk, bar syuruk terus sholat. Jadi taklim ba'da subuh nunggu terbitnya matahari lalu sholat duha toh, sholat duha atau sholat apalah gitu bang ding, itu sampai pada waktu matahari terbit, matahari setelah terbit. Itu ada satu pahala yang tidak dimiliki oleh yang lain, yaitu intidharus sholati ba'da shalah, menunggu sholat setelah sholat. Dan menunggu sholat setengah sholat itu dihukumi masa tunggunya itu pahalanya pahala sholat. Suatu hari beliau sallallahu alaihi wasallam itu sengaja setelah azan isya nggak keluar ke masjid. Para sahabat itu ngumpul, gak ada yang berani komat. Kenapa? Karena beliau belum keluar. Gak ada yang berani ngetuk pintunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak ada yang berani ngimami karena beliau ada di rumah. Mereka tahu beliau itu gak sedang safar. Ditunggu sampai ada yang ngantuk, ngono ya. Jelang akhir waktu sholat isya, jelang pertengahan malam. Tengah malam niku mboten jam 12 loh ya. Menghitung malam itu dihitung dari
maghrib sampai subuh dibagi 2 itu tengah malam. Ini jam 12 malam itu tengah malam dalam kalender nasional. Kalau kita bahas hukum itu dalam kalender Hijriyah. Perhitungan kalender Hijriyah, malam itu dimulai dari maghrib, diakhiri terbit fajar, yaitu subuh, itu dibagi 2. Kalau menurut aplikasi, tengah malam saat ini jam 23 lebih 1 menit. Jadi hitungnya ini gak percaya. Azan maghrib, aku kan percaya karo HP. Yani azan maghrib sampai subuh jenengan bagi 2 itu jam 23, jam 11 malam. Itu tengah malam. Kira-kira jam setengah 11 Rasulullah SAW itu keluar dari rumah. Terus dikomati, gitu tau? Dikomati. Terus sholat isya. Padahal azan dari jam 7. Azan itu dari jam 7:04. Sholat isyanya jam setengah 11 malam. Nunggu para sahabat. Setelah selesai sholat isya, Rasulullah SAW itu naik mimbar. Lalu beliau mengatakan, Innan nasa sallu wa raqadu. Semua orang yang gak sholat di masjid ini, maksudnya sholat di masjid-masjid yang lain, itu mereka ket mau dari tadi itu sholat. Dari azan tadi terus sholat. Bersolat. Tidur. Ini di zaman itu kan bersolat tidur. Orang begadang. Pemain game-giman. Sholat tidur. Sedangkan kalian yang dari tadi nunggu sholat sampai sekarang baru sholat, kalian itu dianggap dari jam 7 mau sampai jam 11 ini selalu sholat 2 rakaat salam sholat lagi, 2 rakaat salam sholat lagi, 2 rakaat salam sholat lagi. Berang jam 8, 9, 10, 11 patang jam. Padahal ya gak sholat, duduk manis karo ngantuk. Tapi karena nunggu sholat dihukumi sedang sholat. Kata Rasulullah, lalu beliau melanjutkan, yani laula an asyukka ala ummati, seandainya tidak memberatkan umatku, lakana hadza waktuha, sholat isya yang paling bagus itu jam setengah 11 malam. Tapi ora kuat. Jadi makanya Rasulullah biasanya sholatnya berazan terus sholat. Tapi beliau itu sesekali melakukan itu untuk menunjukkan ada pahala besar yang namanya apa? Nunggu sholat setelah sholat. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau itu mengatakan dalam hadis ini, wa idza dakhala al masjida, apabila orang yang berangkat ke masjid sholat jamaah itu langkah-langkahnya menaikkan pahala, menaikkan derajat, menurunkan yakni dosa. Lalu idza dakhala al masjid, apabila sudah masuk ke dalam masjid, kana fi sholatin, dia itu dihukumi dalam pahala sholat. Maka tahbisuhu, selagi sholat menahannya. Menahan maksudnya nggak dangdang mulai sebelum sholat. Jadi sebelum sholat. Dan itu keistimewaan yang sangat agung, keistimewaan yang sangat mulia. Keutamaan berikutnya yang beliau sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadis ini, selagi dia masih dalam masjid, begitu masuk dan belum pulang, masih di masjid, itu selalu didoakan oleh para malaikat. Nek kita itu doa dewean niku kadang-kadang ora patek mantep dirimo apa ora. Kok ndelok dosane kok yo mikir-mikir. Tapi ada doa yang pasti Allah kabulkan. Doanya siapa? Doanya manusia-manusia tanpa dosa. Doanya makhluk-makhluk tanpa dosa. Dan makhluk-makhluk tanpa dosa itu malaikat. Makanya sebenarnya manusia cerdik itu adalah manusia yang memancing agar malaikat mendoakan kita. Nih donga dhewe kok kaya ora patek mantep. Ya tapi jangan sampai doa lo ya. Karena doa itu enggak usah mikir dikabulkan. Doa itu adalah ibadah. Jadi kalau kita doa berarti kita itu sedang ibadah. Dikabulkan gak dikabulkan itu nomor belakangan. Pokoknya doa. Ini pokoknya
doa. Kita nggak bahas doa. Tapi yang ada di sini adalah yang mendoakan kita itu malaikat. Jadi ada toh trik cara agar doa kita itu diterima. Salah satu di antara caranya adalah agar malaikat doakan kita. Nek jenengan, Pak, kepingin cukup urip, caranya gampang. Tiap hari jenengan pok sedekah. Lho kok aneh, Ustaz? Jenengan ku piye to, Ustaz? Saiki gak cukup. Ngono yo. Terus kepingin cukup urip, kok malah tiap hari pok sedekah? Iya, teorinya begitu. Tapi ojo sedekah gara-gara kepingin cukup loh. Jadi sedekahnya lillah, efek dari sedekah itu akan dicukupkan oleh Allah. Cukup itu gak mesti sugih loh. Cukup itu bisa jadi hartanya ditambah sehingga cukup, bisa jadi hartanya tetap, tapi Allah jadikan hati itu plong, kona'ah ayem gitu. Mangan tahu yo ayem gitu. Mangan tempe yo ayem, lah timbang mangan bandeng nesu. Ini timbang mangan apa nesu, iki bandeng kayak enak plus apa sing masak ngene larang. Lorati ya, Man. Tapi kalau mangan apa itu tahu, tempe itu ayam seneng gitu. Itu rasa cukup yang Allah berikan kepada seorang hamba, yang tidak Allah berikan kepada semua orang. Rumusnya itu sedekah semampunya. Nek sampean gak duwe, ya ditakdirkan oleh Allah mboten gak ada, ya sedekah itu 2000 bendino. Gak cukup Ustaz, gak kuat Ustaz, ya wis 1000. Gak kuat Ustaz, 500. Iso to ndolek dhuwit 500. Jane, koyo iku gak iso ndolek dhuwit 500, repot ndolek dhuwit 500. Kenapa? Teorinya itu kan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiap hari loh nggih, itu ada 2 malaikat yang turun ke muka bumi. Lalu yang satu berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, mugi panjenengan maringi dumateng wong sing infak hari ini khalafa, ganti yang lebih bagus. Sing doa malaikat. Lah yang satunya ya doa, tapi doa gak enak. Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, mugi panjenengan maringi wong sing mumsik. Mumsik itu orang yang menahan kewajiban hartanya. Mesti dinafkahi anake gak dinafkahi, nafkahi bojone gak dinafkahi, mestinya bayar zakat gak bayar zakat. Itu mumsik. Orang yang mempunyai kewajiban berkaitan dengan harta bendanya lalu dia tidak melaksanakannya. Ya Allah, berikan kepada orang semacam itu talafa, kehancuran. Kehancuran harta itu nggak mesti miskin. Bisa jadi miskin beneran, sugih terus miskin. Bisa jadi harta bendanya membuat malapetaka kehidupan. Gara-gara dia sugih anake kena narkoba. Ya karena segini itu. Gara-gara orang tuanya kaya raya, gitu ya, rumah tangganya hancur berantakan karena selingkuh. Gara-gara ini, kadang-kadang perbuatan itu karena kekayaan loh. Karena kayaknya nggak barokah, kayaknya nggak digunakan untuk apa? Kebaikan. Yani maka semua itu. Atau mungkin kekayaannya itu malah menjadikan hidupnya itu nggak bisa tenang, dan itu semua adalah talaf. Itu contoh di antara gambaran bahwa bagaimana caranya kita itu mancing doanya para malaikat. Salah satu di antara cara agar malaikat doakan kita itu adalah rajin ke masjid jamaah. Semakin kita itu rajin, waktu doane malaikat itu tambah suwi. Lihat doanya malaikat, Allahumma ufirlah. Ya Allah, ampunilah dosanya. Siapa di antara kita yang tidak punya dosa? Allahumma arhamhu. Ya Allah, rahmatilah dia. Rahmatilah dia. Rahmatnya Allah itu kan kasih sayang. Ini Allah itu sudah menyayangi. Apa yang sulit bagi hidup kita, ya?
Ini Allah itu sudah menyayangi. Apapun yang dalam hidup kita itu akan jadi enak. Kenapa? Semuanya dikendalikan oleh Allah. Istri jadi nyenengno, duwe anak nyenengno. Karena menjadikan istri itu nyenengno dan itu kan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menuntun anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik dan tidak, itu kan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang jamin kalau orang tuanya baik, anaknya baik? Wong Nabi aja ada anaknya yang nggak bener kok. Wong Nabi aja ada istrinya nggak bener kok. Lihat Nabi Lut yang istrinya kayak begitu. Lihat Nabi Nuh yang anaknya kayak semacam itu. Wong ulama aja ada yang anaknya nggak bener kok. Ini apalagi kelas-kelas kita. Tapi kalau kasih sayang Allah itu sudah datang, maka secara umum kehidupan kita akan diliputi oleh kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dan masih banyak keutamaan-keutamaan yang lainnya. Kita cukupkan dengan keutamaan yang ada dalam hadis-hadis ini. Sebentar nih, 5 menit lagi. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kita memahami keutamaan-keutamaan salat berjamaah itu nggih. Maka tolong para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bahas salat jamaah itu enggak usah bahas hukum. Bakasan hukum itu bakasan di santri. Ini. Dan kenapa? Karena kalau sudah bahas Ustaz, hukumnya jamaah itu apa toh Ustaz? Kalau saya jabarkan di sini, saya katakan para ulama berselisih menjadi 4 mazhab. 4 pendapat. Nah, kalau bahas ini kan bakasan di santri. Bakasan di santri di kelas maksudnya itu. Diskusi perdebatan hukum fikih. Sebagian ulama mengatakan jamaah itu syarat salat 5 waktu. Nek gak jamaah padahal nggak ada uzur, sholat 5 waktu ini nggak sah. Ayo, ini kalau pakai fikih ini loro kabeh loh kita. Kalau pakai mazhab ini itu susah wong itu. Karena kalau nggak ada uzur, terus sholat di rumah, nggak jamaah ke masjid, nggak sah. Sholat subuh ini nggak sah. Jadi kan dosa kok nggak sholat subuh. Sholat duhur nggak sah. Kenceng mun Ustaz. Anak coba memaparkan mazhab ulama-ulama Zahiriyah. Mereka mengatakan bahwa jamaah itu syarat sahnya sholat 5 waktu. Berarti nek sholat 5 waktu gak jamaah, koyok sholat gak wudu, yuk gak sah. Tanpa uzur loh ya, tanpa uzur. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, wajib ain. Wajib ain. Mazhab Hanabilah, para ulama-ulama Hambali dan sebagian ulama-ulama yang lainnya. Wajib ain. Jadi orang per orang wajib jamaah. Nek gak jamaah dosa. Meskipun sholatnya sah tapi dosa. Kalau sholatnya di rumah sahnya sah tapi dosa. Karena wajib ain. Kalau nggak ada uzur, kita bahas kalau nggak ada uzur. Pendapat yang ketiga, fardhu kifayah. Dan ini fikih Syafi'iyah, fikih negeri ini. Ulama-ulama Syafi'iyah rata-rata mengatakan fardhu kifayah. Fardhu kifayah maksudnya apa? Yuk sak kampung itu harus ada yang jamaah. Kalau sak kampung itu gonok sing jamaah, sak kampung dosa kabeh. Tapi nek wis ada yang jamaah meskipun wong 2 nih masjid. Jadi sing jamaah itu imame karo muadzini. Ya wis cukup, dalam arti gugur dosa bagi semuanya. Kan statusnya fardu kifayah. Pendapat yang keempat, ini mazhab Malikiyah dan sebagian ulama-ulama yang lain dan sebagian ulama Syafi'iyah, sunnah muakkad. Jamaah itu sunnah yang amat sangat ditekankan. Jangan pilih yang mana. Milih yang mana? Roto-roto wong iku senenge milih pendapat yang terakhir. Makanya aneh tidak kepingin bahas yani fikih
sholat berjamaah karena diskusi ilmiahnya panjang antara syarat, wajib ain, wajib kifayah atau sunnah. Anggaplah sunnah. Anggaplah sunnah. Meskipun saya untuk mengatakan sholat jamaah itu hukumnya sunnah itu gak serak. Tapi mengatakan wajib kok engko seneni karo sampean. Kalau dikatakan sunnah itu saya gak serak. Anggaplah sunnah. Tego to jenengan dengan pahala tadi. Yang jadi bahasan itu gak masalah hukum loh Pak. Yang jadi bahasan itu tego to jenengan dengan pahala tadi. Yang kali lipat didoakan malaikat langkah demi langkahnya. Padahal nanti kalau kita wafat itu wis gak bahas wajib sunnah. Seandainya jenengan itu ketemu konco sisuk di alam mahsyar, di alam surga, di surganya Allah Subhanahu wa taala. Konco jenengan itu di surga kelas VVIP. Jenengan itu kelas opo lah ngono. Sama-sama di surga, tapi surga itu kan berkelas. Kelasnya yang tertinggi itu Firdaus, makomnya para nabi. Kok ya ini di kelasiku kok abot kan ya? Ya nisari-nisari titik lah. Yang penting VVIP tapi nisari-nisari titik. Nah jenengan itu di surga, masuk surga, muslim kan masuk surga, sebejat apapun muslim, tetap ujungnya kan di surga, tapi kelas nisor ngono ya, kelas emperan kok gak pantas, kelas nisor lah. Ketemu kancane, lho Mas sampean manggon ndi? Kok ora tau petuh ngono. Aku ndek kono Mas VVIP ngono. Yani VVIP lah sampean apa kok ndek kene ngono. Ini kok kayak gini. Tatkala itu ini kita mau diskusi itu sampean ku sebabnya apa kok di VVIP? Ya mungkin aku itu mbiyen rajin jamaah. Lah aku gak tahu jamaah. Nyesel Pak, benjing teng surga itu loh jenengan nyesel. Sesuk teng swarga itu loh jenengan nyesel. Tatkala itu seandainya dulu aku jamaah. Zaman itu wis gak perlu mikir, nah, aku mbiyen pendapati sunnah Pak. Ngono ya. Dadi gak jamaah. Zaman itu nanti kalau sudah di surga wis gak usah mikir sunnah wajib. Sing pikir itu adalah pahalanya. Makanya dalam ngaji fikih untuk amal itu gak usah mikir hukum. Hukum itu kajian ilmiah. Kajian ini ilmiah. Tapi ya, anak katakan tadi, dan ini paling terakhir, untuk mengatakan sholat jamaah itu sunnah, hati anak itu gak serak. Perhatikan hadis ini. Suatu hari, dan dengan hadis ini saya tutup majelis. Suatu hari Abdullah ibnu Ummi Maktum, sahabat yang buta, dia itu sowan menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, jenengan itu semerap, jenengan itu tahu kalau saya itu buta. Rumah saya jauh dari masjid. Dan antara rumah saya dan masjid itu jalannya gak lempeng. Jalannya itu ono gangguan gitu loh, ono kesandung watu, ya ono ini, ya ono gitu. Lah, apa hukumnya ya Rasulullah? Apa boleh kalau saya itu sholatnya di rumah dengan uzur tadi? Kata Rasulullah SAW, beliau mengatakan, ya kalau dengan kondisi kayak begitu, apa wis? Kemudian Abdullah bin Ummi Maktum balik keluar dari rumahnya beliau, kan itu tadi sowan ke rumah beliau, sowan apa itu bertamu gitu. Beliau pulang, baru keluar pintu dipanggil lagi sama Rasulullah, Abdullah balik, gitu. Balik Abdullah. Lalu Rasulullah SAW itu bertanya kepada beliau, hal tasma'un nida? Abdullah, sampean keringi azan enggak? Sampean dengar azan enggak? Gitu. Beliau mengatakan, na'am ya Rasulullah, nggih ya Rasulullah. Ini azan saya dengar ya Rasulullah. Apa kata beliau SAW? Fa'ajib idzan. Kata beliau, penuhi panggilan azan. Ini penuhi panggilan azan itu apa? Budal di masjid.
Jadi kalau kamu wahai Abdullah dengar suara azan, berangkatlah ke masjid meskipun kondisimu kayak begitu. Kalau kita cermati hadis ini, kira-kira hukum jamaah itu napa nggih? Kira-kira lho, aku kan nanya kira-kira. Ada orang dengar azan. Ingat ya, azan zaman itu belum ada speaker. Azan di zaman Rasulullah itu di lantai 2, di loteng, dengan suara yang sangat keras tanpa speaker. Nyampe berapa meter? Coba jenengan ke atasnya itu, terus teriak, banter. Tapi zaman itu durung ono suara mobil, belum ada suara bis, durung ono suara HP, ngono ya. Mentok jangkrik paling. Ini ya. Kira-kira kalau ada orang suaranya keras terus ngomong semacam itu, nyampe mana suaranya? 1 kilo nyampe? Hah? Mboten lah. Mentok paling 300 meter. 200-300 meter. Anggaplah rumahnya Abdullah bin Maktum itu 200 meter. Buta, miskin, terus jalannya itu gak lempeng. Kata Rasulullah, Mas, sampai dengar azan? Oke ya Rasulullah, kalau kamu dengar, penuhilah panggilan azan, budal ke masjid. Ini orang kayak gitu. Lah sebagian kaum muslimin pada zaman sekarang main catur itu loh, ona dengar azan gak budal. Ngopi itu loh, dengar azan gak berangkat. Seandainya Rasulullah SAW tahu kejadian itu, ana nggak tahu Rasulullah itu komentar apa Sallallahu Alaihi Wasallam. Tolong jangan pikir piyambak, kira-kira hukumi salat jamaah itu apa dengan hadis yang saya sampaikan tadi. Tapi lepas dari hukum, yang cermati adalah pahalanya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita di antara hamba-hamba Allah yang mampu mensikapi ini agama kita dengan sangat tepat untuk memaksimalkan pahala kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akhiri majelis kita. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.